dia juga ngasih input gitu, karena dia juga orang dari industrinya gitu kan. Dia bisa kayak kenapa nggak kalian gini-gini aja gitu. Jadi conversation di dinner table kita sekarang udah construction aja nih. How is it working for Amazon? Jadi, itu thought prosesnya mereka, gimana mereka very data driven juga, itu something yang gue bawa sampai sekarang sih gitu. Jadi kayak oke, data lo gimana nih, lo jangan make decisions kalau nggak ada data gitu kan. Jadi you come into the room, terus ya udah lo pede aja, kayak oke, gue di sini beda nih. You know your worth kan, you know what you know, right? So Exactly. Jadi kayak you know that you can bring value into conversations gitu. Exactly. Jadi itu biasanya mindset yang gue pilih. Kayak gue di sini, gue juga nggak milih kok gue mau lahir cewek atau cowok gitu kan. Tapi gue bisa milih gue mau hidup gue seperti apa. Halo Nalar People, balik lagi sama gue, Ray, host Nalar Bicara. Kali ini gue kedatangan salah seorang temen gue yang seorang startup founder yang bisnisnya di industri konstruksi. Nah, nama startupnya itu adalah Juragan Material. Everyone please welcome Grace. Hi, thank you so much, Ray, for having me. No, thank you so much for coming. Of course. It's been a while. How you been? Good. I guess life has been good lately. Yes, it always is, right? It always is. It's good to hear. Finally kayak gue udah terakhir kita ketemu tuh di acaranya networking ya. Yes. And then setelah itu kita ngobrol lagi ternyata apa sebelum itu ya? Oh, Grace ini by the way, Juragan Material ini juga tapi salah satu kliennya Ledger L juga. Betul. Even my dad's company as well. bener. Thank you banget. Very appreciate. Nah, gue pengen ini dong ceritain dong background lu kok bisa ada di industri ini tuh. I'm very wanting to know gitu. Kok lu bisa ada di industri ini, ceritain dong. Di construction. Ya. Oke, long story short, jadi basically waktu itu COVID sih, masih 2020. Jadi all the idea dari Juragan, kenapa kita bikin Juragan, it all started during COVID period. Jadi waktu itu gue baru banget resign dari company lama gue. Terus abis dari situ gue bantuin family business, yang klien lo juga tuh gitu. Nah, kenapa gue waktu itu tahun 2020 kepikiran untuk mau bantuin family business? Ada a few reasons. Jadi yang pertama, gue udah kerja professionally for a few years. Terus gue juga merasa kayak dulu pas gue kerja sama orang, gue nggak jelek-jelek banget lah gitu kan. Jadi gue kayak, how about I put my skill, my expertise, my experience untuk ngebantu family business gue sendiri, which I knew nothing about at the time gitu kan. And my family business tuh emang operate-nya di construction sector, which is a kontraktor gitu ya. Nah itu awal banget mulanya kenapa gue bisa di dunia konstruksi mungkin dari family business dulu. Sorry, tapi tadi lu professionally juga in the same industry juga? Enggak, beda. Jadi ever since my very first job after graduation itu gue selalu di product and tech. Gue selalu di startup sectors lah gitu. Startup sectors, interesting. Tapi not in the industry, construction industry. No. Jadi my very first exposure itu waktu bantuin family business. Waktu even gue baru masuk pun, yang gue handle di family business juga sebenarnya kita mau bikin ERP juga. Jadi basically the tech part juga. Cuman at least if you want to make an ERP yourself kan you have to understand the whole process flow kan. Jadi kayak itu exposure gue ada lah ke sana. Tapi nggak berapa lama, only a few months, gue tuh, lo kenal kakak gue karena Tito. Pasti dong. Kan? Halo Tito. Ya akan nonton dia pasti. Nah, mesti nonton lo Tito. Terus itu gue tuh di sana karena gue juga baru, gue tuh duduknya begini literally sama dia. Kayak gue adep-adepan every single day. Every day. Jadi kayak gue emang cuman ngemper di meja dia doang gitu. Terus one day waktu lagi COVID ini, dia ngomong sama gue, Dek, lu kebayang gak sih kalau misalnya di Indo nih kita ada kayak Tokopedia, tapi untuk construction. Untuk construction materials gitu. Kenapa? Karena kita sebagai perusahaan kontraktor dulu merasakan sendiri susahnya sourcing materials. Kayak lu harus rely sama distributor lu satu-satu, nggak ada platform online. Lu mau cek stok aja lu harus telepon nih gitu kan kayak, bro ada stok nggak? Harganya sekarang berapa? Itu belum tentu beli loh. Baru nanya-nanya doang gitu ya. Kan. Sedangkan kalau misalnya lu pakai platform seperti Tokopedia itu kan jelas. Kayak maksudnya stoknya ada apa enggak, harganya berapa gitu. Jadi things like that. Itu the construction sector at the time belum ada sama sekali. Dan itu yang membuat itu kayak iya juga ya, kenapa Tokopedia semua orang juga udah pakai di Indo gitu kan. Apalagi zaman COVID itu semua orang udah makin online shopping semua. Kan. Bener. Nah, itu awal mulai di situ tuh. Nah, habis itu
apalagi karena gue backgroundnya juga memang selalu di produk, di tech, gue selalu involved di startups, itu kan something yang gue emang udah mendarah daging untuk bikin e-commerce gitu. Jadi gue oh iya benar juga sih, this is something that we can try. Pain pointsnya kita udah rasain for years sendiri. Kayak maksudnya ini bukan something that we create. It's not something new juga kan buat kalian kan. Iya, exactly gitu. Jadi kayak dan maksudnya gini, kalau lo mau bikin marketplace, lo mau bikin startup, to make a website is very simple. Lo tinggal hire orang, apalagi zaman sekarang udah banyak banget lah format-format untuk bikin marketplace, untuk bikin e-commerce, itu kayak gampang banget. Cuman kan if you want to build a successful marketplace, then you really have to live in the industry kan. Benar. Itu something yang kita udah merasa, oke, kita udah family business udah 30-an tahun. Dari zaman bokap gue, terus si Tito juga udah bantuin for like 7-8 years at the time. Jadi kayak kita udah tahu banget, udah ngerasain gitu. Jadi dan ditambah experience gue di startup industry, di tech, untuk produk, website, and everything, ya udah itu kayak lebih klop. Nah dari situ baru ketemu Ricky. I don't know if you've met. I've met Ricky. I've met all your partners. Thanks to you. Ya, si Ricky itu dulu adalah supplier bokap gue. Jadi bokap gue kontraktor, Ricky adalah suppliernya. Suppliernya dia. Jadi dia sering ngobrol juga sama Tito. Nah dia lagi ngobrol-ngobrol juga sama Ricky kayak gue kepikiran nih ide ini bikin Tokopedia untuk fast fashion. Menurut lo gimana? Ngobrol aja gitu kan. Dia lagi main ke kantor gitu. Si Ricky juga ngomong, lo pikir gue seneng ngangkatin telepon lo buat nanya-nanya gue harga? Cuma nanya-nanya gitu harga kan. doang. Belum tentu beli gitu kan. Terus kayak customer gue juga nggak cuma lo gitu kayak yang ngangkatin telepon juga something yang. Berarti it's something yang happening often gitu ya? Iya. Untuk nanya-nanya harga doang. Banget. Karena to build a project lo bidding aja. Anggaplah kalau kontraktor gue Bina Mitra itu kan kita operate di industrial commercial, which is sebenarnya considered tuh SKU-nya lebih simple dibandingkan lo bikin residential projects. Cuman untuk itu aja lo butuh at least 100-200 SKU. Dan satu SKU nggak mungkin lo cuma satu vendor dong. Lo pasti compare prices and everything. Itu udah berapa ratus gitu yang distributor atau vendor yang lo harus contact manually gitu. Jadi ya headache banget lah. Ya Ricky one of them yang kita sering kontak bareng gitu. Terus ya ternyata dari supply side, maksudnya dari apa sih yang menjual material juga dia juga ngerasain pain points. Ada pain points sendiri, dan dari itu baru deh kita oh ya udah kita kayak dari supply side-nya ada, demand side-nya ada, dari gue tech and produknya juga ada. Jadi ya udah kita kenapa kita nggak. Kalau dari demand side biasanya pain point-nya kayak gimana tuh? Kalau misalnya dari sisi customer lo, what's the most yang paling sering muncul gitu yang lo sering dengar? Kalau tadi kan angkatin telepon nanyain harga doang lo, kayak gitu. Kalau misalnya dari demand side-nya gimana? Dari kontraktor gitu ya berarti. Itu yang tadi yang pertama gue bilang, kayak kita untuk bikin quotation untuk bidding aja itu harus ngasih harga. Harganya tadi misalnya anggap bangunan lu bikin apalah gudang gitu yang simple. Itu lu butuh 100-200 SKU. Masing-masing lu kontak WhatsApp, email, telepon. Nah itu takes time. Sedangkan lu belum tentu beli gitu kan. Lu belum tentu menang proyeknya kok. Lu baru isi doang nih harga gitu kan. Itu yang pertama. Terus kalau misalnya semakin gue menjalani di Juragan juga sebenarnya kita juga semakin sadar bahwa what we're trying to solve is an ecosystem problem. Jadi it's not only procurement of materials, tapi if you want to solve the problems, then you also have to take care of the supply chain, which is logistics sama financing juga. Jadi baru setelah gue benar-benar nyemplung, gue sadar bahwa if you're trying to solve something, lu nggak bisa setengah-setengah. Harus dari end to end kayak gitu. Tapi yang related ya, proses flow yang related gitu. Karena pas lu beli juga kan pasti ada logistiknya untuk nganterin gitu kan. Terus belum lagi kalau misalnya ada you guys doing financing juga kan untuk itunya. Iya kayak zaman sekarang siapa sih yang nggak pakai Tempo? Bener, gitu kan? bener. Lebih ke arah sana. Jadi kayak dan things like that, if you don't kayak kalau lu nggak punya experience in the industry-nya, ya lu something yang lu nggak kepikiran juga sebenarnya gitu kan. Bener. Itu sih, jadi kayak dulu kita juga di Bina Mitra udah mulai tuh nyari-nyari sourcing material yang jarang dari Tokopedia. Tokopedia juga nggak bisa ngasih kita PPN. Jadi kayak ya kita juga rugi kan, rugi. Jadi itulah dari pain points nyari materialnya kadang-kadang kita harus dari Tokopedia. Habis itu nggak dapat PPN. Jadi biasanya sebelum ada kayak konsep kayak marketplace kayak gini, artinya lu relying on relationship gitu atau? Relationship, yes.
atau kayak trade show, something like that untuk tahu ini ada supplier ini posisinya di sini ini lumayan bagus. Lebih ke relationship and also word of mouth. Word of mouth ya. Oke. Jadi sama-sama kontraktor, lu nyari barang ini di mana nyarinya gitu. Oh, ini ada suppliernya di sini. Itu actually kenapa kita bikin juragan juga. Jadi pada saat itu kita mulai sering ditanyain sama teman-teman kita yang baru mulai jadi kontraktor. Karena kita aja udah 30-an tahun kadang-kadang beberapa material masih nyari kan, Tokopedia apa. Ini yang baru-baru dapat harga mahal karena nggak punya relationship. Itu habis itu kita ditanyain. Nggak dapat tempo, mesti cash di depan. Kan? Makanya kita mikir, lah ya udah kita bisnisin aja di juragan gitu. Lo nyari apa? Juragan gitu. Lebih kesana sih. Excellent. Nah, challenges lu di industri ini apa sih yang notabene-nya tuh nih bener-bener men's world ya. Like I'm not saying that female can do a good job. I think female can do a better job gitu in a lot of things gitu. Tapi lu ada pernah ngerasain gak sih challenges lu di industri ini yang menurut gua it's a men's world gitu ya? Yeah. Ngerasain sih pernah, although menurut gue sendiri gak pernah ngerasain di mana yang kayak sampai parah banget gitu, gak pernah. Cuman ada beberapa kali gue ketemu orang, terus ya pasti ada beberapa dari mereka yang mukanya kayak, oh ini cewek yang datang masih muda gitu, jadi mungkin mereka ya mindsetnya dari raut mukanya kelihatan lah gitu kan, dari raut mukanya kelihatan gitu. Cuman gue gak pernah lihat itu apa ya, jadi obstacle buat gue sih, karena ya ini mungkin dari apa ya, dari gue growing up juga looking at the family business gitu ya. Itu udah biasa. Dan gue juga di rumah anak cewek satu-satunya. Terus abis itu gue waktu sekolah SMP SMA gue cewek semua. Jadi kayak gue bener-bener udah biasa di surround sama cewek-cewek yang emang udah pinter banget, mandiri, apa semuanya. Jadi kayak gue apa ya? Karena menurut gue kalau misalnya lu masuk ke ruangan mau meeting nih sama orang, emang sih most of my meetings itu pasti rata-rata kebanyakan cowok. Apalagi sekarang lu ya startup aja industri kebanyakan rata-rata cowok gitu kan. Nah itu gue berasa minoritas maksudnya kadang-kadang gue datang kayak gila nih kok cowok semua ya gitu. Cowok semua cowok semua deh gitu. Habis itu ya itu jadi di board di startup industri begitu, di construction juga begitu gitu kan. Nah jadi daripada gue mikirin gender gue cewek, gue jadi aneh sendiri, biasanya gue sering ngomong juga sih ke diri gue sendiri. Jadi misalnya kayak lu tuh yang apa ya, yang determine lu bakal behave seperti apa, itu mindset lu sendiri gitu. Jadi kayak when you come into the room, lu punya dua opsi nih. Gue pernah tuh awal-awal gue mikir gitu, kayak apalagi pas jadi startup founder itu kan kayak it's not an easy job by all means gitu. Jadi apalagi kayak lu ketemu cowok-cowok yang mungkin ya gitulah gitu. I don't know what you mean, but you can elaborate. That's fine. Tapi jadi kayak mindset gue awal-awal gitu. Jadi gue punya opsi dua nih. Yang satu, gue bisa come into the room, terus gue akan merasa, oh my god, gue cewek sendiri. Kayaknya I don't belong here. I feel like I don't feel comfortable here. That's one option. The other option is same situation. You come into the room, terus banyak ya orang-orang mungkin yang lagi discuss over stuff, dan lu bisa jadikan itu jadi something unique about yourself. Jadi you come into the room, terus ya udah lu pede aja, kayak oke, gue di sini beda nih. You know your worth kan, you know what you know, right? So Jadi kayak you know that you can bring value into conversations gitu. Jadi itu biasanya mindset yang gue pilih. Kayak gue di sini, gue juga nggak milih kok gue mau lahir cewek atau cowok gitu kan. Tapi gue bisa milih gue mau hidup gue seperti apa gitu. Jadi kayak itu the second mindset is the mindset that I usually. It's very interesting. It's really good. So let's go back a little bit to your Juragan Material business, right? So visi lo apa sih? Kalau kan lo udah ketemu nih, wah ini becoming like a marketplace untuk materials can be a good business gitu kan. Why do you think what you're doing is important for a lot of people? Kenapa yang lo kerjain itu penting menurut lo buat orang banyak gitu? Good question by the way. Jadi menurut gue background gue juga industrial engineering ya sih. It's all about industrial engineering. Jadi it's all about efficiencies. Kayak how do you improve stuff, how do you improve processes biar lebih efisien lagi, lebih efektif lagi. Dan teknologi adalah something yang menjadi solusi. Udah kebukti lah dengan adanya teknologi sekarang, hidup kita jauh lebih mudah. Mau makan lapar, udah lah malas, hujan di luar, udah malas order dari HP. Bayar juga udah semua serba digital. Udah in our personal life kita udah ngerasain banget betapa teknologi itu bisa ngebantuin hidup kita. Same thing di Juragan gitu. Apa yang kita trying to solve, apa yang kita trying to provide buat customer-customer kita, itu
the convenience of buying. So you can do best whatever you do in the operational world. Leave the tech to us gitu. Karena we also understand your pain points. We lived your pain points in our previous life gitu. Jadi we know kayak apa yang kita bisa digitize. Gitu. Jadi and imagine a world di mana orang-orang kerja lebih efisien lagi, nggak usah buang-buang waktu untuk telepon, nanya harga, kayak very simple, kayak you don't need manpower untuk melakukan itu, gitu kan. Exactly. Jadi, you don't like it and the supplier doesn't like it either, gitu kan. Dan it's very ineffective. Kayak itu something yang lu 1 detik aja lu buka website udah langsung kelihatan gitu kan. Dan ya udah mendingan manpower lo yang very very special, ya lu allocate untuk something else yang bisa ngebantuin bisnis lo juga untuk lebih berkembang lagi. Planning. Exactly. Something more important, something more useful gitu kan. Lebih ke sana sih. Jadi kayak what we're trying to do is we try to encourage everyone to work more efficiently, I would say. No, totally understand because when you see the inefficient process happening dari perjalanan bisnis family business lu sendiri aja itu udah kelihatan, wah gila ternyata lumayan susah juga ya cuman untuk nge-source something gitu ya. Lama sih. Lama ya. Iya. Biasanya apa sih yang SKU yang paling laku gitu di kalau di Juragan? Kita kuat di besi structural items, di architectural items juga untuk keramik gitu-gitu kita kuat. Mostly itu sih semen, besi, structural items lah kita very strong di sana. Look, I'm coming from background not knowing how to build stuff, right? I mean to build buildings, build house. I have no idea. At what point that they're going to Juragan Material untuk ngelihat sourcing materialsnya gitu? At what pas lagi proses di mana sih dia mulai ngelihat itu, pas lagi planning kah atau pas lagi ini? Can you like a bit explaining? Cause yes, I'm not sure. I have no idea. I'm sorry. Jadi untungnya di Juragan itu we have almost 20,000 SKUs. 20,000? Yes. Jadi itu ranges from structural items which is biasanya yang paling the very first step of your construction project lah. Lu kan butuh bikin struktur dulu nih baru bisa gitu kan. And then kita juga punya architectural SKUs dan MEP, mechanical, electrical, plumbing. Jadi basically with almost the 20,000 SKUs that we have on the platform, you can technically build a building aja udah gitu. Kecuali yang custom kayak wallpaper gitu kita nggak ada. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya kapan kontraktor bisa ke Juragan untuk cek material, bisa kapan aja. Karena mau lu lagi di structural phase, mau di architectural phase yang udah mulai ngisi-ngisi, mau lu lagi ngerjain kabelnya, AC-nya, ya kita ada produk itu gitu kan. Jadi lebih ke sana sih. Cuman mungkin salah satu benefit kita karena kita juga online platform di mana harganya juga langsung terpampang juga. Once you are verified. Otherwise lu bisa lihat harga tapi retail. Kalau kontraktor nggak mungkin ngambil retail. Nah itu tadi kayak pas ngisi SKU itu ya gampang kan. Jadi lu nggak usah telepon satu-satu, lu tinggal search aja. Search bar yang kayak keramik 30x30 berapa harganya, stoknya available atau enggak, lu gampang banget nih. So jadi your target market basically kontraktor ya? Kontraktor mostly. B2B kontraktor terus yang langsung mereka beli barang itu untuk dijual lagi gitu ya. So it's not like kayak gua gitu, rumah gua butuh ganti keramik gitu. Bisa juga? Bisa. Itu yang retail. Tapi memang retail secara sales percentage-nya di kita lumayan kecil. Karena kontraktor beli untuk project sama retail beli berapa dus gitu kan juga beda ya. Cuman main target kita contractors. Kita juga ada tap into property developer juga. Cuman mostly contractors sih. Cool. Nah, gue pengen tahu lebih dalam sih tentang landscape industri konstruksi ini di Indonesia. Gimana karena lu udah you and your family has been in the industry for such a long time gitu kan. Lu tahu nggak sih kayak apa how do you see the difference konstruksi landscape sekarang dengan say 1 dekade yang lalu atau 1-2 dekade yang lalu? Bedanya tuh kayak gimana sih? Yang gue rasakan sendiri dengan mata kepala gue sendiri, gue lihat gitu ya. Ada 2 sih. Yang pertama tuh digitalisasinya. Jadi if you compare the market now compared to 10 years ago, dulu ada beberapa pemain yang mencoba mendigitalkan
dunia proses konstruksi. ini. Yeah. Tapi at the time the market was not ready. Oke. Ya Gojek, Tokopedia juga masih in the infancy relatively gitu new ya. kan. Jadi maksudnya orang belum se-savvy itu untuk teknologi, belum segitunya sama teknologi, masih biasa lah, masih zaman dulu. Apalagi konstruksi mungkin kayak industri yang apa ya istilahnya ya, how should I put it nicely? Considered traditional. Traditional, like bener-bener very pen and paper lah. That kind of industries kan. Betul. Maksudnya it's been around since like old days gitu kayak gitu. Itu jadi yang gue sadar itu sih. Dulu ada beberapa startup yang sekarang memang sudah tidak beroperasi lagi karena at the time mungkin mereka a bit too early, I would say gitu. Jadi wrong timing. Tapi the business itself sebenarnya idenya ya bagus gitu. Cuman maybe not the right time. Gitu at the time gitu. Nah, jadi yang gue lihat sekarang pada saat Juragan kita ngejalanin itu kita one of the pioneers untuk di construction tech di Indonesia. Dan sampai sekarang kita melihat makin banyak nih pemainnya. Which is good. Kenapa? Karena again it's an ecosystem problem and everyone is trying to solve the different pain points. Jadi kita merasa semakin banyak pemain, ada yang misalnya jasa tukang online, ada yang misalnya yang ngurusin toko bangunan. Kalau kita kan kontrak project lah ya. Jadi bagus nih. Jadi kayak yang educate the market juga banyak gitu kan. Jadi nggak cuma lo doang yang nge-educate the market kan. Exactly. Itu yang pertama gue sadar banget. Jadi digitalnya tuh semakin besar. Jadi orang-orang juga mulai kebuka matanya. Itu yang pertama. Yang kedua, gue juga melihat orang-orang udah mulai go into sustainable materials. Jadi udah lebih environmental friendly, udah lebih ke arah sana. Dan kita juga sempat ada inquiry dari salah satu project yang cukup besar lah gitu. Itu juga mereka ternyata mau bikin building yang emang selling point-nya adalah sustainable materials. Jadi pas gue ngeliat itu juga kayak wow, ternyata maybe udah starting banget gitu, which is something that gue seneng banget sih dengarnya karena ya itu ya zaman dulu mana ada yang peduli sih, yang penting murah. Harga lo berapa bos? Iya gitu. Tapi ternyata sekarang even properti developer yang cukup ternama gitu udah mulai ngelihat ke sana nih. Gitu. Karena udah mulai ada, mungkin pasti udah ada demand-nya ya, kayak gitu ya. Udah ada demand-nya. Dan vendor-vendornya juga udah banyak. Gitu. Jadi ada beberapa vendor kita juga yang emang terbuat dari sustainable materials, dari recycled materials gitu. Ya itu something yang dua hal it's a very positive improvement ya kalau kayak gitu ya. Kalau the way I see it itu iya sih. Jadi teknologi mulai lu peduli sama lingkungan juga gitu. Itu sih. Interesting. Nah, tadi mungkin kita udah mulai touch sedikit ya tentang platform Juragan Material yang lu sekarang buat yang kalian lagi kerjakan sekarang. Lu bisa kayak jelasin nggak sih dari from end to end gitu? Caranya Juragan Material tuh sekarang ngebantu customersnya, which is kontraktor ya tadi ya, itu seperti apa sih? Jadi mungkin kan pasti mulainya kan dari sourcingnya ada, terus ada logistiknya kayak gitu kan, terus ada finance-nya mungkin going around that proses sampai diterima di project-nya kayak gitu, lapangan. Ya. Oke, jadi kalau kita merasa kita punya customer tuh dua, jadi kita bukan ngebantu kontraktor doang, tapi kita juga berusaha untuk ngebantu vendornya juga, distributor, principals gitu-gitu. Nah, kalau dari kontraktornya tadi udah beberapa kita touch ya. Jadi untuk sourcing of materials-nya is an all-in-one platform. We have almost 20,000 SKUs, so find anything I think probably can bisa di Juragan gitu. Nah, dari situ platform e-commerce kita sendiri juga udah tailored to contractors. Jadi yang kayak tadi gue bilang, lo mau bikin website doang itu gampang, tapi bikin website untuk kontraktor itu something yang lo harus punya experience-nya untuk tahu. Jadi contohnya apa? Contohnya kita punya pada saat ya kayak Tokopedia lah, lo mau check out opsi pengirimannya gitu. Kita tahu ada beberapa kontraktor itu yang maunya pengirimannya nggak 1 hari. Karena mungkin ada limited space, gudangnya nggak cukup, tempatnya kecil, apa segala macam. Nah di tempat kita bisa, lu mau opsinya pengirimannya sekali jalan, atau mau lu bagi nih pengiriman berkala, beberapa kali gitu. Mau kalau misalnya mau beberapa kali, tanggal berapa, itu kita semua bisa ada scheduling feature-nya lah gitu. Nah itu yang pertama. Terus tempo juga, jadi kita tahu lah misalnya kontraktor di Indonesia juga kalau disuruh beli cash, susah. Ya nggak cuma konstruksi lah, di mana-mana lah kalau kita ngomongin B2B pasti tempo gitu kan. Nah, itu juga something yang kita provide gitu. Jadi end to end maksudnya kayak dari sourcing of materials, pas tadi check out, pengirimannya,
Terus kita bisa kasih tempo juga up to 90 days. Jadi semuanya itu untuk segi kontraktornya harusnya end to end-nya udah cukup tercover gitu. Yeah. Kalau logistiknya itu dari lu handle di internal atau ada third party lagi untuk logistiknya? Kita kerjasama sama third party juga sih. Third party. Jadi ada 3PL, ada beberapa barang juga memang vendor bisa langsung kirim juga. Gitu. Jadi depends on the materials. So it is like a marketplace lo. Jadi lu nggak bener-bener lu punya armada sendiri gitu. Enggak. Ada interest untuk pergi ke sana? Belum kayaknya. Maksudnya eventually kita mau solve the problem, yes, tapi kalau misalnya kita bisa collaborate dengan startup lain misalnya, itu lebih efektif. At least it's a good start. Right? Yes, it's a good start, and then see if it's really a pain point that the market can't solve just yet, right? Dan yang kita ngerti banget konstruksi, bukan logistik ya. Bukan logistik. Jadi kita ya udah, kalau kita bisa gandeng partner ya itu lebih enak. I think I saw your post on LinkedIn juga. Kayaknya lu baru kerja sama dengan siapa ya untuk financingnya ya? Ada few sih. Jadi kita ada beberapa bank, P2P, ya banyak lah. Ada beberapa third party juga ya di situ ya. Kalau ada yang lagi dengerin mau kasih tempo ke kita, boleh juga promosi boleh. Si paling promosi. Boleh banget. Justru ini jadi ajang untuk pengenalan kan, karena gue pengen tahu like how does the work the business is running gitu. Jadi kayak gue pengen tahu, lu kenapa nggak ngambil yang sisi logistiknya gitu kan. I think it's a good indicator that startups ya mesti collaborate with a lot of. Iya, karena banyak kok maksudnya kayak zaman sekarang yang udah bisa sediain solusi itu tanpa lo bikin sendiri sebenarnya. Exactly. Jadi kayak kalau lo sama-sama ngegandeng startup, menurut gue lebih oke sih. Apalagi when you're starting out kan, kita juga masih berapa tahun sih, baru mau 3 tahun gitu kan. Jadi very young still. Masih very young. Oke, cool. Nah, kedepannya gimana nih? Jadi kalau misalkan industri konstruksi ya, yang you're doing idealnya itu sebenarnya kayak gimana sih? Like of course you as a startup founder, you're trying to solve a problem, tapi lu ngelihat ini belum ideal nih gitu. Nah, pertanyaan gue sebenarnya dari sisi lu idealnya tuh kayak gimana sih? Lu ada kayak reference nggak gitu ya di misalkan di US for example, because you went to US right? Ada di US nggak yang kayak wah di US nih bisa kayak gini nih, di Indonesia kayaknya bisa tapi mungkin butuh waktu gitu kan? How do you see it? Bener. Jadi gue juga ada beberapa kali, apalagi karena gue produk, gue kan sering melihat yang di what's out there gitu kan. Memang di luar sana banyak startup construction tech juga, cuman mereka completely different. Jadi mereka tuh udah, kalau misalnya di negara-negara yang maju gitu ya, in developed countries, mereka udah lebih ngelihatnya 3D drawing. Abis itu gimana caranya lo pakai AI untuk improve your safety di construction sites. Jadi udah memang different level dan karena different needs juga. Different needs bener. Jadi kalau di Indonesia ini memang problemnya beda dengan apa yang di Amerika facing gitu at this moment gitu kan. Nah jadi gue merasa apakah kita akan ke arah sana, mungkin yes gitu. Cuman untuk sekarang problem di Indonesia ini bukan itu. Problemnya masih di procurement of materials, financingnya seperti apa. Kita negara kepulauan, logistik juga also an issue. Jadi kayak kalau di luar sana logistik mungkin ya daratan aja semua gitu kan. Di US ya mungkin cuma darat. Iya, dan a lot of countries kayak ya daratan, kecuali kita negara kepulauan gitu kan. Nah itu juga, jadi gue rasa Indo market itu very unique karena problem yang kita punya itu unik gitu. Mungkin kalau misalnya kayak di compare yang paling deket mungkin banget tuh India lah, karena ada similarities in the market. Kalau if you compare Indonesia dan India dan Indonesia dengan other countries yang kayak mungkin kayak US gitu, itu mungkin kita lebih mirip sama India. Cuman itu pun mereka juga nggak punya, mereka juga bukan negara kepulauan. Iya, gitu exactly. Kan? There's like a one big land. Yes. Jadi ya itu sih. Jadi menurut gue banyak sih construction tech di luar sana yang solving different issues. Tapi isu-isu itu kebanyakan sih bukan pain points kita yang di Indonesia sekarang. Tapi funny story, I came across this article yang dibikin sama orang Jerman. Jadi dia ngebahas the future of construction tech. The future of construction tech. Iya, the future of construction tech akan seperti apa sih marketplace construction tech gitu. Nah, pas gue baca, jadi di luar sana tuh banyak marketplace, tapi beda-beda. Pain points-nya beda-beda, ada yang ke toko bangunan, ada yang ke retail,
ada yang ngurusin cuman structural items doang gitu. Jadi banyak banget variasi marketplace. Terus di artikel itu pokoknya dibilang, oke, menurut gua nih, the future of construction marketplace itu akan menjadi something yang ada kriterianya ABCDE. Terus pas gue baca gue yang kayak, oh ini kayak something di juragan gitu. Maksudnya kayak kita offer SKU-nya banyak, logistik ada, payment ada BNPL-nya gitu, maksudnya financing-nya. Terus ya itu structural, architectural, MEP semua ada. Terus pas gue baca itu gue kayak, oh kok malah aneh ya, kayak ini artikel dari negara yang gue berharap untuk belajar, tapi di artikel itu malah ini pain point Indonesia nih sebenarnya. Exactly. Jadi itu kayak gue lumayan find it funny lah kayak waktu gue baca gitu. Tapi it's kind of like a validation juga validation, kan. Exactly. Apa yang kalian kerjain juga sebenarnya it's a validation for you guys. So it's a good thing. Exactly. And it's not coming. I mean, sometimes kalau yang gue rasain juga kita kayak harus milah-milah kan. Kalau misal kita baca artikel atau case study kayak gitu. Kalau misal case study-nya di US, the problem is can that actually working in here kayak gitu. Betul. Jadi nggak bisa kayak plek-plekan. Langsung plek-plek nggak banget. Iya nggak bisa sih. I think your experience in the local construction market juga really helps to figure out this is the pain point. This is the pain point. I think it's one of our greatest strength as a team ya di Juragan karena everyone is coming from construction background. So we know like how the industry is like, the pain points and everything. Pada saat lu ngejalanin bisnis ini gitu kan, menurut lu is everyone needs a mentor? Do you find do you have first of all do you have a mentor? That's one, right? Lu punya mentor apa enggak? Yang kedua, untuk orang-orang yang mau mulai kayak gitu, worth it nggak sih kayak kita punya mentor kayak gitu? Kalau gue pribadi gue punya mentor hidup, bukan mentor kerja doang. Dan itu adalah orang tua gue sendiri. Jadi hi mom and dad. Jadi tadi gue bilang I think mentor gue di hidup nggak cuma di kerja tuh my own parents gitu. Dari bokap gue sering banget kayak tukar pikiran untuk ngomongin bisnis karena he's also an entrepreneur lah. Gitu. Dan dia he's been doing his business for like 30 plus years, 35 years. Jadi a lot that I can learn from him, especially karena industrinya sama. Gue juga bisa gain insights gitu kan, kayak what do you think if we make this gitu. Ini kayak real. So Juragan Material sebelum launch, lu nanya ke dia dulu nih, kita mau bikin ini, what do you think? Jawabannya apa? Jawabannya gini, wah bener juga karena marketnya potensinya gede. Untungnya bokap gue memang orang yang melek digital, which is gak banyak maksudnya untuk orang-orang yang sudah lebih yang lebih tua gitu, itu jarang ditemukan. Nah untungnya bokap gue tuh melek teknologi, jadi dia bisa ngelihat potensinya. Betul, dia langsung bilang, oh iya bener, ini maksudnya kayak kita sekarang semua masih manual, masih tradisional, masih begini, masih begitu. Mungkin ini something yang memang bisa dicoba gitu. Tapi ya memang you have to, ya misalnya the task won't be easy lah. Kayak misalnya pasti susah lah ngedobrak pintu yang pertama, nge-change behavior orang-orang itu kan pasti susah gitu. Jadi itu lah, tapi kita sering tukar pikiran dan beberapa kali itu pun dia juga ngasih input gitu, karena dia juga orang dari industrinya gitu. Dia bisa kayak kenapa nggak kalian gini-gini aja gitu. Jadi conversation di dinner table kita sekarang udah construction aja nih. really good. Like I wish I had. Well, my dad is coming from a different background kan, definitely not accounting. So, but and not business juga gitu. So like our conversations juga kadang-kadang revolving around his industry yang by the way pretty dinosaurs juga gitu. Jadi I'm trying to emulate juga what's his way of thinking gitu. So I think it's very well, I would call myself lucky juga to have someone yang even though not directly related, tapi someone that can give that kind of insights, right? And I feel like that's what's happening on your dinner table. Exactly, kalau dari nyokap, mungkin dia memang bukan, gue lebih belajar untuk how to manage people. Karena dia, menurut gue lebih bisa relate dengan dia punya mindset. Kayak gimana, how do you treat your employees? Kamu jadi orang, kalau misalnya kamu udah punya tim, kamu jadi manajer tuh gak boleh begini-begini ya. Kamu gak boleh, kamu harus pikirin juga mereka gimana, mereka juga human beings. Jadi kayak dari sisi how to build a team, how to manage your team, itu gue dengerin banget dari nyokap gue gitu. Jadi both my parents are my role models in life. Tapi on top of that, gue juga sering
gue tuh suka ngobrol sama orang-orang yang gue rasa hebat gitu. Ya di Indonesia ada banyak lah. Banyak, mungkin startup founders yang startup udah lebih besar. Yeah. Terus ya itu gue kadang-kadang kalau misalnya ada chance untuk ketemu mereka, gue juga sering nanya, oke, lu awal-awalnya gimana? Ngobrol aja gitu. Karena menurut gue lu ngobrol sama orang itu lessons yang lu dapet tuh banyak banget. Kayak kita ngobrol gini, gue juga belajar dari lo gitu. Gue juga belajar konstruksi. Oh ternyata kayak gini tuh konstruksi ya. Oke. Iya gitu. Yeah, jadi that's exactly right. Exactly. Jadi gue sering juga misalnya kayak gue tahu nih siapa, kenal sama siapa, terus kalau misalnya di set up, terus gue ngobrol aja. It's just like casual conversation, but you learn a lot kayak. And it doesn't have to come from the same industry, right? Exactly. It can come from any industry. Exactly. Really. Karena lu kadang-kadang bisa dapat inspiration juga dengan ngobrol sama orang di industri yang berbeda. Kayak setuju sih. Bisa ya di tempat lo kayak gitu. Terus gue kayak mulai mikir, as simple as misalnya kayak marketing effort yang beda sih kita. Cuman kayak that was in your keys ya. Terus gue kayak mulai mikir, ya bisa juga ya, mungkin kita coba gitu kan. Jadi widening your perspective itu kayak dari ngobrol sama orang tuh dapat banget sih. Jadi gue sering ngobrol sama orang lah, mungkin yang sama startup founder, yang in the industry lah, atau misalnya sama-sama entrepreneur juga. Itu gue sering banget dapat valuable insight sih. Dan itu help me a lot juga. Gitu. Sama gue sering nonton videos dari orang-orang luar. Kayak YouTube videos gitu loh. Kayak misalnya gue suka sama siapa nih, terus gue search aja dia punya talk lah, dia punya apa, terus gue dengerin kayak what this person has to say gitu di video. Terus dari situ gue juga kadang-kadang belajar sih. Jadi kayak Tell me one, who's your role model, not role model, siapa yang lu kira on top of your head gitu, yang lu suka dengerin ngobrol mungkin in a interview mungkin ya. Yes. Dulu gue kerja di Amazon. Jadi gue ini banget sama Amazon. Jeff Bezos. Jadi gue kayak Amazon leadership principles. Pokoknya semua gue kayak something yang gue. Is that the 11 leadership principles? Iya, ada banyak itu. Yes. Iya, it's always day. Kayak mereka punya prinsip menurut gue, dan beberapa gue pakai sih ke diri gue sendiri ya. It's always day one, which means it's always day one. Every single day there's something yang lu harus bisa kerjain. You start from zero basically. Misalnya kayak dan perfection is always one day away. Jadi gue suka mindset itu kayak jadi gue suka Amazon sih yang gue paling sering visionary leaders Jeff Bezos ya. Do you read the the annual letter to the sometimes yes, not every year. Cuman gue ada beberapa gue baca Itu gue suka lumayan ini juga sih, terinspirasi lah sih dengan Jeff Bezos ya. Dia kayak I like the fact that there's one yang gue inget tuh. Jadi kan waktu Amazon pertama mulai kan kalau nggak salah it was like really going against the grain ya. Maksudnya pas dia mulai tuh kayak orang-orang nggak ngelakuin itu gitu. Terus kayak pas dia udah jadi public company, ini seingat gue ceritanya pas dia jadi public company kan dia masih lost a lot gitu. But then he's saying that we're basically what I'm paraphrasing here. Basically what he's saying, we're not doing business for the Wall Street. So whatever the analysts are saying ya udah itu aja gitu. Tapi we have vision to achieve gitu ya kan. Jadi kayak dia benar-benar punya his own conviction about his business gitu. Betul. People and he puts action. Yeah, itu menurut gue it makes all the difference sih. Yeah. How is it working for Amazon? If I'm itu my first real job lah after graduation. Itu bener-bener my fresh graduate job itu di Amazon. Terus gue berasa gue belajar banyak banget sih. Dan gue waktu itu tim gue memang kebanyakan juga udah manajer ke atas. Jadi gue merasa kayak waktu itu gue masih anak baru lulus kuliah gitu ya, kayak masih anak kecil gitu, bocah gitu di ruangan itu. Gue kayak itu kayak ya mungkin itu juga misalnya gini, tadi kan lu sempat mention lu berasa different gak sih in a room. Itu bisa dari gender tapi bisa juga dari umur sebenarnya. Jadi waktu itu pas gue masuk gue kayak gila nih gue everyone kayak, already like experience gitu ya. Tapi ternyata experience gue dari selama hampir setahun gue kerja di sana, gue malah berasa gila sih ini gue beruntung banget gue bisa dapat di tim ini. Karena nggak semua orang bisa masuk tim itu gitu. Jadi di tim itu kebanyakan udah kayaknya level associate tuh kayak cuma 1 or 2, sisanya tuh udah literally manager yang kayak decision maker. Gitu. Wow. So you basically just like very close to the decision making process gitu ya. Karena waktu gue part of the team yang it's called FBA Small and Large, jadi fulfillment by Amazon tapi small and large. Jadi kayak it's like a startup within Amazon. Jadi it's a new product within Amazon. Jadi memang yang diput di tim itu waktu itu ya orang yang kayak
yang udah caplokan yang udah oke gitu ya. Memang karena mereka they're trying to build something gitu kan. Jadi dan itu thought prosesnya mereka, gimana mereka very data driven juga. Itu something yang gue bawa sampai sekarang sih gitu. Jadi kayak oke, data lo gimana nih? Lo jangan make decisions kalau nggak ada data gitu kan. That's so much different ya, kayak I'm guessing that's coming from your parents juga, where you are encouraged gitu ya untuk coba lu kerja dulu deh di tempat di luar, nggak langsung. Oh iya nggak sih? Iya, yes, tapi gue juga dulu gue jadi nggak mau pulang Indo sebenarnya. Oh, nggak mau pulang Indo om katanya om. Jadi gue dulu kayak gue karena gini, begitu gue pulang Indo untuk gue bisa dapat privilege di mana gue tinggal di sana itu susah. Jadi waktu gue masih di sana kenapa nggak gue make the most out of it? That's true, yeah. Ya kan, jadi mindset gue dulu kayak gitu. Jadi kayak pulang Indo, I can always come home anytime I want. Yep. Jadi dulu gue mikirnya kayak gitu. Cuman gue di sini itu ya gue nggak bisa forever juga, itu tergantung dapat kerja atau enggak gitu kan. Jadi pas gue ada opportunity-nya ya kenapa gue nggak ambil gitu. Iya sih. Itu sih. After graduating, so your parents wish you to go home straight away? Enggak juga sih, mereka memang lumayan ya udahlah kamu cari experience aja. Ya benar ada ini juga. Yeah, I think that's good. Mereka juga kayak nggak boleh kayak ngapain lu pulang gitu. Cari kerja dulu sana gitu, kayak cari experience dulu gitu. Coba nanti gue confirm. Benar, coba nanti gue confirm. Okay, nah it's been building startups is not as easy ya. Jadi gue yakin along the way lu pasti ada kayak gagalnya kayak gitu. Can you like give me like an example where you know gila nih produk gagal nih gitu loh, kayak atau aduh kayaknya kita ngerjain ini gagal nih, so you have to kinda you know hit the button, like switch off button gitu. Can you like tell us a little bit? The bad news is I personally think that I fail every day. Okay. I personally think that I fail every day. Kenapa? Karena menurut gue tadi ya mungkin mindset gue itu kayak perfection is always one day away. Jadi kalau lu udah berasa apa yang lu punya sekarang enough, that means that you're failing gitu kan. Okay. Jadi gue selalu tiap hari gue selalu mencari kayaknya di something that masih ada yang kita bisa improve lagi, ada yang bisa improve lagi. Jadi which means kalau misalnya ada selalu improvement ya berarti ada approach lo yang harus lo tweak lagi gitu kan. Nah itu jadi mindset gue lebih ke sana. Jadi kayak I think and I see failure as something yang bukan something bad. Jadi gue merasa failure itu justru opportunity untuk gue, di mana gue bisa ngebuka lagi otak gue. What else can we do? What else can we explore? Mau pintu mana lagi yang kita buka? Mau pintu yang mana lagi? Jadi it's all ini kan, maksudnya kayak a matter of kayak lu ada gembok sama kunci, lu masukin fit atau enggak gitu kan. Jadi ya lu cobain aja terus gitu. Jadi menurut gue failure itu something yang justru ngebawain lu opportunity di mana. It's always a bad thing, isn't it? Exactly. Dan menurut gue itu nggak pernah bad thing karena you always learn. Dan kayaknya gue emang ini banget, gue merasa experience tuh is kayak valuable banget buat gue gitu ya. Jadi kayak jadi setiap kali we fail ya itu gue malah seneng sih, kayak berarti ini nggak bisa, what else can we do, gue malah excited gitu. Dan tapi ya ada lah misalnya yang bener-bener yang kayak ini salah langkah nih gitu, ada lah. At the end of the day you learn something, cuman at the time lu nggak berarti lu juga senang-senang aja dengan keputusan yang lo salah gitu kan. Pasti. Jadi waktu itu kalau di Juragan sendiri yang gue pernah personally itu I think of it as my personal failure lah. Itu in our first year kita terlalu gue sempat ada di posisi dimana gue merasa gue as a product person, gue bikin produk tuh nggak terlalu mikirin customer gue, tapi gue mikirin di otak gue. This is how it should be. Yes, gue mau bikin ini. Padahal belum tentu customer lo mau pakai itu. Betul. Mungkin lu cuma bisa, nggak usah lu spend that much effort, lu cuma bisa subsetnya aja, itu mereka udah happy. Gitu. Exactly. Jadi menurut gue as a product person that's my failure ya. Waktu awal-awal gue masih kayak gila nih gue mau bikin ini kayak masih ideal banget, ideal for the win gitu kan. Jadi itu yang menurut gue itu pengalaman yang gue yang kayak berasa lu kalau misalnya bikin produk tapi lu cuman put yang ada di otak lu tanpa lu validate ke market, gimana cara lu bisa sukses gitu. Dan dari situ gue belajar. Itu kayak tamparan juga buat gue. Jadi mulai dari situ gue juga selalu encourage my team di produk di Juragan juga. Kita
go out there guys and talk to your customers, talk to the people. Karena lu tanya gue fitur apa yang kita bisa bikin, gue juga belum tentu dapat jawabannya. Bener. Oke, gue punya jawaban, tapi ini beneran oke atau enggak? Dan lu mesti kayak minimal lu ada conversation banyak dengan customer lu kan. Betul. Jadi itu nggak exactly 100% validating that your product's gonna work, tapi it's actually a start gitu. Yes, betul. Jadi lu mesti banyak ngobrol dengan banyak sih. Gue encourage product team gue every single month pasti ada a few conversations with vendors or contractors. Yep, just to make a decision on small features on or that. Yes, tapi juga untuk gini, kalau lo mau bikin produk, kalau lo nggak ngerti marketnya juga susah gitu kan. Jadi kayak dan gue bisa bawa perspektif gue, tapi yang kita juragan material itu dibikin bukan buat gue, bukan buat Grace doang, gitu, bukan buat Bina Mitra doang. Jadi kayak there are different types of contractors yang skalanya juga beda-beda, projectnya beda-beda. Talk to them. Jadi kita sweet spotnya di mana, gitu kan. Dan dari conversation itu kan lu selalu kebuka, otak lu selalu kebuka, lu selalu expand your knowledge, expand your information gitu kan. Dan dari situ lu tahu kira-kira untuk sekarang you won't be able to know for sure, tapi at least lu bisa make educated guesses. Yes, benar. Next step lo itu harus apa? I think it's very important di startup gitu ya, di dunia startup. You need to fail, but you need to fail fast. Gitu kan. Jadi itu yang kayak oke, nggak apa-apa kita ngomong, kita make a guess yang kayak bener-bener as educated as we can. Cobain aja, jangan terlalu mikir lama juga ntar ketinggalan kereta gitu kan. Udah kebanyakan kalau mikir lama. Ini kalau ngomong sama startup founder nih omongannya benernya kebanyakan ntar nih. Tapi kita punya positive unit economics selalu positif dari day one. That is the best. Unit economics guys, Google it. Always positive, juragan material. Grace, thank you so much for coming today. Of course, and really good to talk to you today. And wish you all the best with your business. Thank you for your time. Thank you guys.